Pernah kepikiran nggak sih gimana sebetulnya cara kita belajar? Bukan cuma di bangku sekolah ya, tapi ya dalam hidup. Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah model yang mungkin banget bakal mengubah cara pandang kita soal pengembangan diri. Namanya model 70, 20, 10. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan yang dalam banget nih. Apakah sistem sekolah yang kita lalui bertahun-tahun, yang tujuannya bikin kita pintar, justru tanpa kita sadari malah memadamkan api jenius yang ada di dalam diri kita? Buat jawab itu, coba deh lihat angka ini. 98%. Menurut sebuah riset dari para ilmuwan NASA, hampir semua anak-anak prasekolah itu dites di level jenius loh dalam hal kreativitas. Bayangin deh, 98%. Hampir semuanya. Sekarang bandingin sama angka yang ini. Ketika riset yang sama dilakukan pada orang dewasa, angkanya anjlok jadi cuma 2%. Dari 98% ke 2%. Loh, kok bisa? Apa yang terjadi sama kita di tengah-tengah perjalanan itu? Penurunan yang gila-gilaan ini sering disebut jurang kreativitas. Yuk, kita telusuri bareng-bareng gimana fenomena yang mengejutkan ini bisa terjadi seiring kita tumbuh dewasa. Coba kita lihat rinciannya. Pas umur 5 tahun, 98%. Keren banget kan? Tapi setelah belasan tahun kita lewati di sistem pendidikan formal, pas umur 20-an, angkanya terjun bebas jadi 12%. Dan puncaknya, di umur 31 yang tersisa cuma 2%. Polanya jelas banget, dan jujur aja agak mengkhawatirkan. Semakin lama kita di sistem pendidikan formal, kok kreativitas kita makin terkikis ya? Jadi, apa nih biang keroknya? Banyak penelitian nunjukin satu masalah mendasar. Cara kita belajar itu seringkali terpisah dari konteks dunia nyata. Kutipan dari Mark Bridges ini ngena banget. Selama ini kan, kita terbiasa ganggap belajar itu sebagai sebuah acara khusus. Kayak seminar, workshop, atau training. Yang mana itu terpisah dari kerjaan kita sehari-hari. Padahal, harusnya belajar itu ya menyatu sama apa yang kita kerjakan setiap hari. Ini tuh pergeseran cara pikir yang fundamental banget loh. Kita harus pindah dari mindset belajar sebagai solusi sesaat ke pengembangan diri yang terus-menerus. Dari yang terpisah sama kerjaan, jadi menyatu. Dan yang paling penting, fokusnya bukan lagi cuma soal apa yang dipelajari, tapi kenapa dan gimana materi itu relevan buat kita. Konteksnya, itu yang jadi raja. Oke, kalau metode lama udah nggak efektif lagi, terus solusinya apa dong? Nah, sekarang mari kita lihat sebuah kerangka kerja yang jauh lebih baik yang dikenal sebagai model 70-20-10. Nah, ini dia intinya, model 70-20-10. Dari gambar ini aja udah langsung kelihatan ya, kalau pembelajaran yang paling efektif itu justru paling banyak terjadi di luar ruang kelas. Coba kita lihat deh komposisinya. Oke, mari kita selami lebih dalam lagi. Kita bakal bedah satu persatu setiap komponen dari model ini, biar kita benar-benar paham apa artinya dalam praktik sehari-hari. 70%. Ini porsi paling gedenya adalah belajar dari pengalaman. Gampangnya, ini adalah belajar sambil jalan. Ilmu yang kita dapat pas lagi ngerjain tugas, mecahin masalah beneran, dan pas kita nekat coba-coba solusi baru di tengah-tengah alur kerja kita. Contohnya itu dekat banget sama kita, dan mungkin Anda alami setiap hari. Pas Anda dapat tugas baru yang belum pernah dikerjain sebelumnya, itu belajar. Pas lagi iseng coba cara kerja yang beda, itu juga belajar. Bahkan pas kita lagi diem mikirin, duh tadi salahnya di mana ya? Dari sebuah tugas. Nah, itulah jantungnya pembelajaran 70%. Selanjutnya ada 20%, yaitu pembelajaran sosial. Kita sering banget nggak sadar lagi belajar, padahal obrolan singkat di pantry, masukan dari mentor, atau diskusi panas sama tim itu adalah proses belajar yang dampaknya luar biasa kuat. Coba deh bayangin, Anda harus ngerjain sesuatu yang baru. Apa yang Anda lakukan? Kemungkinan besar Anda bakal nanya ke teman sebelah yang lebih pengalaman kan? Nah, percakapan singkat itu contoh sempurna dari pembelajaran sosial 20%. Simple tapi efektif. Dan yang terakhir, yang ironisnya paling kecil porsinya, kita sampai ke 10%, ini adalah pembelajaran formal yang kita semua kenal. Workshop, kursus, seminar. Ya, bagian yang paling sering kita anggap sebagai pendidikan itu ternyata cuma menyumbang porsi terkecil dari perkembangan kita yang efektif. Terus berarti yang 10% ini nggak penting dong?
Jangan salah, penting kok. Tapi sebagai fondasi, dia ngasih kita pengetahuan dasarnya. Masalahnya, karena seringkali terlepas dari konteks nyata pekerjaan kita, informasinya jadi kayak nice to know aja. Bagus buat diketahui, tapi pas mau dipraktekin suka bingung. Makanya, perannya lebih sebagai pemicu, bukan menu utama. Sebagai penutup, yuk kita balik lagi ke masalah awal dari sistem pendidikan kita. Ada satu analogi lewat kartun yang, wah, nusuk banget sih. Kalimatnya gini, agar seleksi ini adil, semua harus mengikuti ujian yang sama. Silahkan panjat pohon itu. Terdengar adil kan? Tapi di gambar itu, pesertanya ada monyet, burung, gajah, ikan, anjing laut. Kartun ini secara tajam mengkritik sistem kita. Kita kasih ujian yang sama untuk pelajar yang kemampuannya beda-beda banget. Terus kita heran, kenapa banyak yang gagal? Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bareng-bareng, apakah cara kita belajar, baik untuk diri sendiri maupun di tempat kerja, sudah dirancang untuk keberagaman? Atau jangan-jangan kita masih terjebak, masih terus meminta seekor ikan untuk memanjat pohon? Coba direnungkan. Terima kasih.